Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, melanjutkan pembahasan terkait preservasi dan konservasi. Nah, kali ini kita membahas terkait alih media atau reproduksi. Nah, bahwa kegiatan alih media ini menjadi suatu hal yang penting ya, yang ada di baik perpustakaan, di kantor arsip atau dokumentasi ini sangat penting. Nah, dalam pertemuan ini kita akan membahas 5 topik ya. Pertama adalah pengertian alih media atau reproduksi. Yang kedua, alih media kandungan informasi bentuk mikro. Kemudian alih media bahan audio visual. Yang keempat, alih media kandungan informasi bahan kartografi. Yang kelima, alih media kandungan informasi bahan grafika. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama tentang alih media atau reproduksi. Jadi pelestarian ini memiliki dua unsur utama. Yang pertama ada pelestarian dalam bentuk fisik, seperti hal kemarin yaitu penjilitan. Nah, ini merupakan pelestarian dalam bentuk fisik. Kemudian ada pelestarian nilai informasi. Nah, pelestarian nilai informasi ini salah satunya yaitu kegiatan alih media. Nah, alih media perpustakaan ini biasanya dilakukan pada bahan pustaka yang tentu memiliki nilai sejarah di dalamnya, ataupun naskah kuno atau buku langka atau bahan pustaka yang tentu memiliki kondisi fisik yang sudah rapuh. Nah, ini perlu dilakukan alih mediaan bahan pustaka. Bahwa kita tahu alih media bentuk konvensional ini dengan salah satu kegiatannya itu bisa dilakukan fotokopi. Nah, tentu hal ini, kegiatan-kegiatan tersebut akan merusak fisik bahan pustaka, sehingga perpustakaan itu harus mempunyai suatu kebijakan membuat salinan dalam bentuk alih media yang berbentuk digital. Nah, gunanya buat apa? Gunanya untuk melestarikan bahan pustaka seperti itu. Tentu ada beberapa hal ya yang melatar belakangi perlunya dilakukan kegiatan alih media. Yang pertama adalah mengatasi kendala kekurangan ruang. Yang kedua, mencegah kerusakan fisik bahan pustaka. Yang ketiga, kelangkaan. Yang keempat adalah perkembangan teknologi informasi. Nah, oke, akan kita bahas satu persatu. Jadi mengatasi kendala kekurangan ruangan ini bahwa dengan adanya karena terdapat beberapa pertumbuhan dan perkembangan koleksi, maka dari tahun ke tahun bahan koleksi itu akan semakin sesak, sehingga membuat ruangan perpustakaan itu tidak akan nyaman lagi seperti itu, sehingga perlu upaya mengatasi masalah ini dengan melakukan suatu kegiatan alih media dari bentuk asli ke bentuk digital. Nah, yang kedua, mencegah kerusakan bahan fisik bahan pustaka. Ini bahan pustaka tersebut tidaklah dapat bertahan lama ya. Karena seiring dengan bertambahnya usia fisik dokumen tersebut, maka banyak hal yang menyebabkan kerusakan dari segi fisiknya, baik itu internal maupun faktor eksternal, sehingga memang perlu ada pencegahan atau upaya penyelamatan informasi. Kemudian kelangkaan. Nah, kelangkaan di sini berkaitan dengan koleksi yang bernilai historis atau bahan pustaka yang langka yang tentu harus dilestarikan baik dari segi fisiknya maupun segi informasinya. Nah, upaya-upaya ini sama sebagai pelestarian yang guna melestarikan nilai-nilai historis atau langka. Salah satunya dengan melakukan kegiatan alih media ini dari bentuk fisik ke bentuk digital atau disk.
Nah, kemudian perkembangan teknologi informasi. Nah, di sini ini terutama berkaitan dengan penggunaan komputer atau perangkat lunak bahkan keras yang tentu membawa dampak positif ya dalam kegiatan perpustakaan. Nah, dengan kehadiran teknologi informasi ini maka harus diterima dan dimanfaatkan oleh perpustakaan. Yang pertama memang karena tuntutan terhadap mutu atau jumlah layanan. Nah, ini kan diperlukan suatu alih media ya. Kemudian tuntutan terhadap penggunaan koleksi bersama. Nah, ini kita saling silang layan gitu kan. Terus kemudian kebutuhan untuk mengefektifkan SDM. Yang keempat tuntutan terhadap efisien waktu. Dan selanjutnya keberagaman informasi yang dikelola ini perlu. Kemudian ada kebutuhan akan ketepatan dan kecepatan layanan informasi. Nah, sehingga dengan alih media ini tidak lagi manual seperti itu. Jadi kita tinggal one click aja ataupun yang lainnya ini bisa bisa membantu seperti itu. Oke, pertama tentang alih media bentuk mikro. Nah, karena ini pesatnya kemajuan teknologi ya, yang tentu akan berdampak pada proses sebuah pengolahan dan pelestarian informasi dokumen. Nah, hal ini terlihat dari proses pengalihan media dalam bentuk fisik, dalam bentuk informasi cetak ke bentuk dokumen mikro. Nah, jadi dalam istilah perpustakaan, dokumen mikro ini disebut sebagai mikrofis atau mikrofilm. Nah, ini merupakan satu teknologi penyimpanan koleksi dalam bentuk mikrofilm. Ya, mikrofilm ini merupakan bentuk lain dari bahan tercetak seperti buku, majalah, atau surat kabar. Nah, bentuk mikrofilm ini bisa berbentuk gulungan mikrofilm, bisa mikrofis, bisa aperture card, bisa ultravis, atau bahkan bisa micro opaque. Nah, kelebihan dari bentuk mikrofilm yang ada di perpustakaan ini, yang pertama adalah menghemat ruangan. Nah, ini bisa. Jadi kalau bentuk fisik ini kan banyak sekali gitu kan bentuknya. Tapi kalau yang mikro ini lebih sederhana. Kemudian keamanan. Dari segi keamanan, koleksi bentuk mikro ini tidak dipinjamkan untuk dibawa pulang oleh pengguna. Karena bentuk mikro ini memerlukan alat baca khusus dan tidak mungkin ya dimiliki pengguna rumah seperti itu. Jadi mikro ini juga tidak pernah out of print atau tidak dapat diduplikasi kapan saja atau biaya yang murah seperti itu. Kemudian bentuk mikro direproduksi dan diubah bentuknya. Jadi ini ketika memilih master negatif master yang dapat mudah untuk diduplikasi ataupun di print out dalam ini bisa apabila kita memiliki sebuah alat ini bisa diduplikasikan atau di print out dalam kertas seperti itu, seperti fotokopi ya gitu. Nah, kemudian bentuk mikro sangat mudah diakses, terutama kalau indeksnya baik, konsisten dan mudah diikuti, kemudian tidak menyimpang dari bentuk asli jika pemotretannya dilakukan dengan baik dan teliti, kemudian ekonomis karena biayanya produksi lebih murah dari produksi bahan tercetak. Begitu pula biaya pengiriman atau penyimpanan dan reproduksinya. Nah, adapun untuk kekurangannya ini tentu harus memakai alat baca yang harganya cukup mahal ya. Jadi tidak semua perpustakaan bisa membeli seperti itu. Ya bisa, cuma ya karena terlalu mahal ya ada hal lain yang memang diprioritaskan mana seperti itu.
maka hal ini juga selalu berubah mutu serta semakin mahalnya alat baca menjadi kendala bagi perpustakaan ya, tentu. Kemudian dengan alat yang kaku tentu mengurangi kenyamanan pembaca. Nah, kita kan monoton ya kalau pakai mikrofilm alat itu kan, ini monoton. Kemudian mikrofis, di sini mikrofis ini bisa mikrofilm dalam bentuk gulungan atau bentuk film lembaran, diberi sampul atau tidak. Nah, ini dapat dalam bentuk bercelah-celah atau transparan atau tembus cahaya. Nah, mikrofilm ini memiliki berbagai gaya dalam bentuk penyimpanan dan pembaharuan atau updating berdasarkan unitnya gitu. Jadi mikrofilm ini juga berisi bayangan dalam ukuran perkecil 18 kali sampai 48 kali. Rasio ukuran mikrofilm adalah 4 kali 5 inci. Sangat kecil ya tentunya. Buah film fotografi ini berisi informasi tercetak dalam ukuran terlalu kecil untuk melihat dengan mata telanjang seperti itu. Jadi mikrofilm ini bisa buku, jurnal maupun majalah ini sering diarsipkan di bentuk mikrofilm ini. Jadi bentuknya seperti klis gitu loh. Nanti diputar gitu loh, diputar menggunakan alat ya khusus. Nah, keuntungannya buat apa gitu kan? Ya pertama penyimpanan dalam ruang kecil ya, stabilitas format dan terus tidak dibutuhkan pengetahuan khusus untuk pembacanya. Kemudian menghemat ruangan lantai ya, atau sebagai cadangan informasi dan backup untuk file komputer apabila terjadi gangguan atau error atau terjadi virus seperti itu yang tentu akan mengakibatkan file ini tidak dapat diakses melalui jaringan internet seperti itu. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya ini memerlukan alat pembaca khusus untuk memperbesar ukuran huruf dan mesin pembacanya itu harganya cukup mahal seperti itu. Nah, selain itu mikrofilm ini tidak dapat diperbesar dan disalin pada mesin fotokopi sehingga hanya bisa dibaca kalau sudah disalin atau filenya disalin dalam bentuk file ataupun klis negatif. Nah, selain itu juga mikrofilm ini tidak dapat diubah atau diedit formatnya. Berbeda dengan yang disimpan di komputer. Kita bisa mengubah PDF, RTF, terus doc kayak gitu kan. Ini bisa, tapi kalau untuk mikrofilm ini tidak bisa. Nah, kemudian mikrofilm ini mikrofilm dalam bentuk gulungan atau bentuk film strip ataupun transparan atau tembus cahaya. Nah, bagian-bagian mikrofilm ini ada kotak, ada kaset, ada sampul. Ini seperti tip gitu loh. Teman-teman tahu. Dulu itu sering kali tip itu loh. Kaset tip kaset itu. Nah, itu. Kemudian mention picture film dikenal dengan film gambar hidup yang digunakan untuk mencatat informasi atau bisa dibuat atas dasar selulose asetat seperti itu. Nah, kemudian ada audio tapes. Nah, ini perekam suara berbentuk pita. Nah, penyebarannya menggunakan media magnet. Nah, bahan berupa selulose asetat atau polivinil klorida. Kemudian ada disk. Nah, sekarang ini bisa kita temui ya disk ini bahan pustaka elektronik yang berbentuk optimal dan terbuat dari wax, selulosa nitrat atau asetat, polivinil klorida dan styrene. Kemudian ada compact discrete only memory CD-ROM ya. Nah, kita tahu bahwasanya CD-ROM ini dikenal sejak tahun 1980. Nah, CD-ROM ini merupakan teknologi optik yang bisa dikatakan menjadi sebuah hasil pengembangan dari teknologi CD audio yang versinya standar compact disc yang digunakan untuk menyimpan data digital untuk komputer personal maupun mikrokomputer. Nah, CD-ROM ini juga merupakan produk piringan optik yang digunakan sebagai sarana atau media penelusuran informasi yang mana hanya mampu membaca memori yang tersimpan dalam pangkalan data tersebut yang disimpan di situ. Nah, kelebihannya apa? Ya, ada kapasitas penyimpanan itu lebih besar, terus tahan lama, bentuknya sudah terstandar secara internasional, kemudian tidak memerlukan biaya tambahan telekomunikasi untuk melakukan penelusuran informasi tersebut.
perangkat lunaknya ini bersifat user friendly, ya kan, ramah lah kepada pengguna, kemudian memberikan jasa tambahan. Nah, kemudian beralih pada alih media bahan audio visual. Nah, ini berkaitan dengan alih media bahan grafika. Nah, bahan grafika itu apa saja sih gitu kan? Media slide dengan suara, proyektor untuk slide. Nah, ini PPT ini masuk kepada alih media dalam bahan grafika. Nah, kelebihannya ini dapat menayangkan informasi secara lebih realistis ya. Kemudian dapat mengkomunikasikan informasi secara sistematis dan fleksibel, kemudian mudah digunakan dan disimpan untuk berbagai keperluan presentasi. Kemudian dapat digunakan untuk keperluan belajar baik secara individual maupun kelompok. Nah, untuk kelemahannya medium slide-nya akan merepotkan pemakainya jika tidak dipersiapkan sebelumnya. Kemudian media slide ini memerlukan tempat perawatan secara khusus agar tidak mudah rusak, seperti itu. Selain itu memerlukan penggelapan ruangan untuk memproyeksikannya. Nah, dengan cahaya yang sangat banyak itu kan akan menjadi kabur, jadi tulisan itu tidak muncul seperti itu ya. Kemudian pembuatan itu memerlukan waktu yang cukup lama jika program yang dibuatnya cukup panjang. Nah, kemudian hanya dapat menyiapkan gambar yang diam, film bingkai terlepas, seperti itu. Nah, kemudian fotokopi. Nah, ini bisa masuk pada grafika. Fotokopi dan tinta. Fotokopi ini kelemahannya itu bisa merusak buku, baik itu jilitan, benangnya putus, kertasnya sobek, atau karena tarikan atau lem jilitannya yang tidak terlalu kuat sehingga akan patah dan lepas, seperti itu. Kemudian tinta, ada gambar, grafik, dan diagram. Nah, ini masuk pada grafika. Kemudian bahan kartografi. Nah, jadi kartografi ini merupakan setiap bahan yang menggambarkan seluruh atau sebagian dari bumi atau bentuk langit pada skala tertentu, termasuk peta dan denah 2 atau 3 dimensi. Nah, peta-peta navigasi, kemudian dan bulatan bumi. Nah, ini masuk pada istilahnya bahan kartografi ya. Nah, apa saja macam-macam bahan kartografi? Ada peta digital, ada atlas atau globe. Nah, ini masuk kartografi. Jadi memang perlu ya perpustakaan-perpustakaan. Kita misal teman-teman meneliti tentang perawatan, preservasi dan konservasi pada bahan kartografi yang ada di perpustakaan mana, misal seperti itu. Ini bagus sekali karena banyak perpustakaan yang masih mengabaikan tentang perawatan yang ada pada bahan kartografi, seperti itu. Oke, mungkin itu pembahasan tentang alih media atau reproduksi. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.